Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sejatinya kita dalam kesehariannya di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan syarat kita mengikuti anjuran-anjuran yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sejatinya telah mengajarkan kepada kita, menganjurkan kepada kita semua, kepada umatnya, dari bangun tidur sampai tidur kembali itu telah diajarkan sunnah-sunnahnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah yang kita maksud di sini adalah sunnah yang artinya mustahab, yang artinya sebuah anjuran, yang itu tidaklah hukumnya wajib, namun hukumnya adalah sunnah yang artinya mustahab, sebuah anjuran saja. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan anjuran-anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka inilah yang akan menjadikan derajatnya dalam surga kelak tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang yang meninggalkan anjuran-anjuran ini, maka dia tidak akan mendapatkan dosa kecuali meninggalkan dalam keadaan benci, meninggalkan anjuran-anjuran tersebut dalam keadaan dia membencinya, membenci sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baru mereka akan mendapatkan dosa. Karena sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada hukumnya, ada yang hukumnya wajib dan ada hukumnya sunnah. Kita akan membacakan sedikit tentang bagaimana semangatnya para salaf, para sahabat dan para salaf dahulu. Semangat mereka mengamalkan sunnah walaupun itu berupa anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun itu tidak wajib, namun mereka sangat bersemangat untuk melakukannya. Di antaranya adalah sebagaimana yang telah dicantumkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya, yaitu hadis Nu'man bin Salim dari Amr bin Aus radhiyallahu anhu berkata, "Hadatsani Anbasatu bin Ubay bin Abi Sufyan, telah mengabarkan kepadaku, telah menceritakan kepadaku Anbasah bin Abi Sufyan. Qala, Anbasah ini juga seorang sahabat radhiyallahu anhu. Dia berkata, sami'tu Umma Habibah, saya mendengar Ummul Mukminin Ummu Habibah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqul, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla snatai asyrata rak'atan fi yawmin wa laylatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa saja yang sholat sebanyak 12 rakaat pada sehari semalamnya, maka dia akan dibangunkan sebuah rumah dalam surga. Jadi seorang yang melakukan, mengamalkan sholat sunnah, ya sholat sunnah yang muakkad, sholat sunnah yang muakkadah, yaitu qabliyah atau ba'diyah, ya sholat sunnah yang ditekankan untuk dikerjakan. 12 rakaat, yang 12 rakaat ini adalah sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Inilah, dan 2 rakaat setelah maghrib sudah. Inilah 12 rakaat yang sangat ditekankan untuk kita lakukan. Karena seorang yang melakukan ini, mengamalkan ini, dia akan dibangunkan rumah dalam surga. Kita lihat bagaimana semangat para sahabat yang mendengar hadis ini. Yaitu diantaranya adalah yang pertama, qalat Ummu Habibah. Ummu Habibah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar hadis ini dia mengatakan, fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat sejak aku mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaannya, tentang anjurannya. Begitu juga sahabat Anbasah mengatakan demikian. Aku tidak pernah meninggalkan salat sunnah 12 rakaat
sejak aku mendengarkannya dari Ummu Habibah. Begitu juga sahabat Amr bin Aus. Begitu juga dia mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut sejak aku mendengarnya dari Anbasah. Begitu juga dengan Nu'man bin Salim mengatakan demikian, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat salat sunnah tersebut sejak aku mendengarnya dari Amr bin Aus. Lihat para sahabat, lihat para salaf, mereka bersemangat untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW walaupun itu sekedar anjuran, bukanlah sebuah kewajiban.